Halo Talavers. Menjaga wilayah teritorial laut sudah menjadi prioritas setiap negara sejak dahulu. Nah, buat tetap menjaga kedaulatannya dari segala ancaman, beberapa dari mereka pun mencoba ngembangin sebuah monster laut yang mematikan, termasuk USS Seawolf ini. Kita flashback dikit deh tentang sejarah awal pembuatannya. Semua bermula pada akhir tahun 1980-an. Ketika Angkatan Laut Amerika Serikat mulai memikirkan program kapal selam cepat. Tujuan dari itu sendiri yaitu menghadirkan sebuah kapal selam serbaguna yang unggul dari beberapa aspek, mulai dari segi kecepatan, ketahanan, hingga kemampuan bertempur di bawah air. Proses pembangunannya pun dimulai di galangan kapal milik Electronic Boat Division yang gak lain merupakan bagian dari General Dynamics. Meski dibuat di negeri Paman Sam yang sudah terkenal kepiawaiannya dalam menciptakan sebuah alutsista canggih, mereka ternyata mau nggak mau harus menghadapi beberapa tantangan, seperti masalah finansial hingga kebijakan dari pemerintah. Tahu sendiri kan, biaya sekali riset alutsista bisa bikin jebol. Ditambah lagi berakhirnya masa perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet, menyebabkan program ini dikurangi skala produksinya. Tercatat, kala itu Seawolf Class ini hanya diproduksi sebanyak 3 unit saja dari rencana awal sekitar puluhan unit. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama, penantian hadirnya sang monster laut untuk digunakan militer Amerika Serikat menuju titik terang. Tepatnya pada tahun 1995, USS Seawolf secara resmi diluncurkan. Di tahun segitu, sontak kelahiran kapal selam kelas Seawolf ini cukup mengundang perhatian dunia, sekaligus menjadi pesaing kapal selam terbesar milik Rusia kala itu, Typhoon Class. Dengan dimensi panjang 107 meter, lebar 12 meter, serta tinggi mencapai 9 meter. Nggak cuman gede doang, desainnya pun membuat musuh berpikir 2 kali jika harus berhadapan dengannya one-on-one di dasar laut. Secara keseluruhan, desain kapal ini juga dibuat agar tahan terhadap tekanan air ketika menyelam. Oleh karena itu, badan kapalnya mengadopsi desain double hull yang memberikan perlindungan tambahan dan meningkatkan keamanan di bawah air. Apa yang tampak pada bagian depannya itu pun turut diperkuat dengan material yang digunakan, seperti baja khusus yang tahan terhadap korosi dan tekanan hidrostatik di bawah air. Gak lupa pula bagian luar USS Seawolf dilapisi dengan material akustik khusus yang berfungsi untuk mengurangi suara maupun getaran yang dihasilkan oleh kapal dan dapat terdeteksi oleh sensor ataupun peralatan musuh. And for your information, penggunaan material akustik ini sangatlah penting, mengingat perannya yang cukup vital dalam keberhasilan sebuah misi. Nah, udah puas melihat-lihat tampak luarnya? Sekarang kita intip yuk interior serigala lautan andalan Amerika Serikat ini. Kurang lebih layaknya kapal selam lainnya, dirancang dengan mempertimbangkan efisiensi ruang, kebutuhan awak kapal, dan fungsi operasionalnya. Seperti ruang kendali yang terdapat panel kontrol, layar monitor, komputer, dan sistem komunikasi yang memungkinkan awak kapal mengawasi dan mengendalikan berbagai aspek operasional kapal selam. Selanjutnya, ada kamar peralatan dan persenjataan, hingga ruangan untuk menyediakan makanan. Kabarnya sih, makanan yang disimpan di sana bisa buat sampai 120 hari dan perharinya rata-rata menghabiskan sekitar 850 pon makanan atau setara dengan 425 liter. Wah, banyak juga ya. Terlepas dari hal tersebut, yang gak kalah penting dari sebuah kapal selam adalah performanya. Meskipun bobotnya mencapai 9.000 ton lebih, akan tetapi dengan sumber daya dari reaktor nuklir S6W yang sanggup memuntahkan tenaga hingga 300.000 horsepower dengan baling-baling tunggal, memungkinkan kapal selam ini melaju pada kecepatan lebih dari 25 knot atau lebih dari 45 km per jam. Dengan kecepatan yang luar biasa itu, kapal selam ini sangat mungkin mencapai lokasi target dengan cepat dan minim terhadap resiko terdeteksi oleh musuh.
Ya namanya aja kapal selam cepat. Sudah pasti dibekali mesin yang cepat juga dong. Masa iya lambat? Bener nggak? Sayangnya nggak ada detail informasi terkait kemampuan daya jangkaunya. Tapi kalau dilihat dari penggunaan reaktor nuklir sebagai sumber daya energi, USS Seawolf dapat beroperasi dalam waktu yang lama tanpa perlu mengisi bahan bakar. Sementara untuk kemampuan selamnya sendiri, USS Seawolf mampu mencapai titik terdalam maksimum sejauh 610 meter. Performanya oke juga nih. Lantas gimana sih persenjataannya? Oh, tenang aja. Kapal selam milik Amerika yang satu ini dibekali berbagai senjata yang memadai dan paling canggih di masanya. Seperti Predator yang ingin menerkam mangsanya, 8 tabung torpedo dan dapat menampung hingga 50 senjata di ruang torpedonya, siap kapanpun menghantam target dengan presisi mematikan dengan sekali menekan tombol. Wih, ngeri! Tapi di balik kelebihannya itu, salah satu kekurangan kapal selam ini adalah tidak adanya sistem peluncur vertikal. Entah karena kelupaan atau mungkin pada zaman itu belum ada teknologi kayak gitu kali ya. Tapi tenang aja, meski nggak punya sistem peluncur vertikal, USS Seawolf ini masih punya kelebihan lain ketimbang kapal selam lainnya. Selain teknologi stealth and low observable design yang membuatnya sulit terdeteksi oleh sensor sonar musuh, Seawolf ini juga disematkan berbagai sistem sensor canggih yang sudah termasuk sonar pencitraan, periskop optik, dan elektrooptik, serta sensor komunikasi. Rangkaian sistem sensor tersebut pun sangat memungkinkan sang monster laut bisa mendeteksi, melacak, dan memantau ancaman di sekitarnya. Jadi, selain punya daya serang yang kuat, pertahanan kapal selam ini pun terbilang sangat mumpuni. Karena itu pula, USS Seawolf ini tercatat sukses menyelesaikan beberapa misi di bawah naungan Angkatan Laut Amerika Serikat. Mulai dari misi, patroli keamanan laut seperti mengamati pergerakan kapal musuh, mengumpulkan intelijen, serta menjaga keamanan wilayah teritorial laut milik negeri Paman Sam. Selanjutnya, kapal selam ini juga acap kali digunakan dalam misi pengintaian, operasi intelijen, misi penyergapan untuk menghancurkan atau melumpuhkan target, hingga dipakai untuk latihan militer bersama dengan angkatan laut negara-negara sekutunya. Wih, keren, serba bisa nih. Namun, biaya yang fantastis menjadi jawaban atas kehadiran kapal selam kelas serangan cepat yang didukung oleh reaktor nuklir. Apalagi kemampuannya pun di atas rata-rata serta memiliki rudal balistik yang bersenjatakan hulu ledak nuklir. Electric Boat Division selaku pembuatnya pun menghabiskan uang sampai 3 miliar US dollar atau kalau dirupiahkan setara dengan 44 triliun rupiah. Secara matematis sih, nilai tersebut masih worth it lah. Hitung-hitung sebagai investasi dalam bidang militer. Meski dari umurnya sudah hampir menyentuh kepala 3, tapi kemampuannya masih bisa bersaing dengan kapal selam milik rivalnya, yaitu Rusia.